Pak. Sudah. Hapus maju sih. Oke, terima kasih untuk kali pertama. Jadi karena ada pandemi COVID-19, kita terpaksa tetap jalan ya, walaupun ini menggunakan teknologi masa kini, menggunakan Zoom, ya, menggunakan Zoom. Jadi seminar proposal. Jadi untuk tahap awal ini saya coba 4 orang. Ya, jadi selanjutnya ini masih banyak. Ya, karena Zoom ini dibatasi, maka saya berharap presentasi dari kalian cukup efektif. Maksimal 10 menit. Ya, kalau pertanyaannya juga maksimal bisa ya 10 menit lah. Nah, makanya kemarin form untuk revisi saya serahkan ke semua dosen penguji agar bisa dibaca dan bisa direvisi apa yang salah, dan nanti akan dikirim ke saya, nanti selanjutnya akan saya kirim ke kalian yang maju ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kali ini Sempro online ya, seminar proposal online teknik elektro semester genap, saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama akan maju, saya rasa Ayun dulu yang siap ya. Setelah Ayun, Kiki, selanjutnya Budi, yang terakhir Singgih. Ya. Baik, Ayun sudah siap presentasinya? Nggak jelas suaranya, nggak jelas Yun. Suaranya nggak jelas. Suara. Yang lain dengar suaranya, Pak? Kecil sekali, Pak. Kecil sekali. Kecil. Apa headset? Atau headsetmu yang mungkin problem itu? Atau mungkin Kurang gede 100%. Loh, nggak dengar ya? Besarkan itu loh. Coba Kiki, suaramu Kiki. Tes 1, 2. Nah, ya wes cukup. Kiki, Yun, tolong mungkin headsetmu itu problem. Coba kamu ganti, sementara saya switch ke Rizky Oktavianto. Kiki dulu aja. Ya, Kiki, silakan Kiki. Kamu headsetmu, mungkin gantian, Yun, itu nggak keras itu suaranya. Oke, Kiki, silakan. Share screen-nya nggak bisa. Share screen, Pak Edo, Ya, tolong Pak. di enable Pak Edo. Ya, sudah. Kenapa, Pak? Itu Pak Ahmad bisa gitu. Ya, Share Xiaomi screen-nya itu. Pak Edo, share screen-nya nggak bisa. Oh, bisa. Bentar. Sudah, Pak. Ayun bisa dites suaranya tadi nggak keluar. Halo Pak, halo. Oke, sudah. Kok pancet ya? Mohon Kenapa maaf. ya? Pak, namanya zombie ya, Pak? Halo? Namanya zombie. Namanya Pak Ahmad zombie. Loh, Ya, namanya Pak zombie ya. Ya, Wah, Pak. Halo. Oke, mau zombie ya. Iya. Risi. Kok bisa membuka file kabeh iki. Oke, silakan Rizky Oktavianto, 10 menit Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya mau mempresentasikan tentang rancang bangun monitoring gula darah non invasif dengan menggunakan sensor SPO2 berbasis metode pantauan. Nah, untuk penggaulannya sendiri, kadar gula dalam darah yang tinggi adalah salah satu faktor yang menyebabkan penyakit, salah satunya itu diabetes mellitus.
Pemeriksaan kadar gula juga bisa dilakukan ketika sakit, sesudah olahraga, dan ketika berat badan mendadak turun drastis. Pengukuran kadar gula darah sendiri saat ini kebanyakan menggunakan teknik invasif atau melukai, yaitu dengan cara disuntik untuk bukan disuntik sih, dikasih jarum supaya darah dari pasien itu bisa keluar, kemudian baru bisa diukur kadar gulanya. Nah, sebagai alternatif di desain dan dikalibrasi alat ukur untuk kadar gula darah yang menggunakan non-invasif ini, manfaatkan cahaya inframerah yang dihasilkan dari light emitting diode dengan fotodiode sebagai penerimanya. Rumusan masalah sendiri, bagaimana cara mengecek gula darah dengan metode non-invasif menggunakan sensor SpO2, bagaimana perbandingan antara pengecekan invasif dan non-invasif. Tujuannya untuk mengetahui cara membuat dan merancang dari pengecekan gula darah dengan sensor SpO2 berbasis microcontroller atau Arduino lebih tepatnya. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan antara pengecekan gula darah invasif dan non-invasif. Manfaat dari penelitian tersebut ada dua. Yang pertama itu manfaat secara teoritis, yaitu meningkatkan wawasan dan pengetahuan di bidang peralatan kesehatan atau peralatan medis, khususnya peralatan diagnostik. Yang kedua, mempermudah proses pemeriksaan. Dan yang ketiga, dengan menggunakan alat yang portable dapat meningkatkan kenyamanan pasien saat dilakukan pemeriksaan. Batasan masalah, fokus pada penggunaan alat monitoring gula darah non-invasif, perbandingan resiko antara monitoring gula darah invasif dan monitoring gula darah non-invasif. Fokus pada pembahasan tentang sensor SpO2 dan microcontrollernya. Jadi ini ada beberapa tinjauan pustaka yang sudah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Yang pertama dari Anwar sendiri tahun 2016, perancangan dan implementasi alat pengukuran kadar gula darah atau glukosa dalam darah secara non-invasif berbasis Arduino. Program aplikasi alat pengukuran kadar gula dalam darah non-invasif berbasis desktop. Yusril Redo 2017, perancangan dan analisis sinyal fotoplethysmograf untuk gula darah. Santoso 2017, rancang bangun prototipe detektor gula darah secara non-invasif menggunakan near infrared. Aliha 2017, novel approach to non-invasive blood glucose monitoring based on transmit and refraction of visible laser light atau IEEE access. Daranipe 2017, blood glucose level monitoring by non-invasive method using near infrared sensor. Dan terakhir Bobade CD 2016, non-invasive blood glucose level monitoring system for diabetic patient using near infrared spectroscope. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, waktu dan tempat penelitian sebenarnya dimulai dari Januari 2030 sampai dengan Mei sekarang ini 2020 dan bertepatan di Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surabaya. Untuk metode pengumpulan data sendiri, kita studi literatur, observasi, studi empiris, dokumentasi, dan analisa. Ini jadwal dari penelitian sendiri. Mulai dari survei lapangan, penentuan judul, studi literatur, pengolahan data, analisis evaluasi dan perancangan, penyusunan laporan. Nah, ini karena penelitian dimulai literatur, setelah itu pengolahan data, setelah itu pembimbingan pembuatan model, pengujian penelitian, kalau tidak di ACC, perbaikan penelitian, ACC, laporan penelitian, simpulan.
diagram sistemnya sendiri. Ini alat start, sensor menginisialisasi sidik jari, pembacaan sensor terhadap objek yang dimaksudkan tadi adalah sidik jari. Terus microcontroller mengolah data sesuai dengan apa yang sudah diprogram dimasukkan. Objek telah terdeteksi, maksudnya infrarednya tadi mendeteksi adanya objek yang transit, nah itu selesai. Daftar pustaka sesuai dengan yang tadi. Ya, terima kasih. Coba. Pak, sudah. Halo, halo. Sudah, oke. Demikian presentasi dari Kiki. Selanjutnya, karena pembimbingnya adalah saya, maka saya sudah paham. Monggo yang dari mungkin Bu Indah, monggo Bu Indah. Oh iya, terima kasih Pak Anang. Ya, ini yang saya mau tanyakan. Sebentar. Slide nomor berapa ya tadi ya? Yang ini aja, terakhir aja, yang flowchart yang terakhir. Tolong Kita ditampil. terakhir, Ki, tampil Ki. Ini, Bu. Ya. Ya, yang ingin saya tanyakan itu oke. Yang pertama yang dimaksud dengan inisialisasi itu seperti apa? Terus yang kedua pembacaan sensor terhadap objek gitu ya. Terus itu prosesnya juga seperti apa? Jadi maksudnya yang dibaca itu apa? Terus kemudian parameternya itu apa? Terus data apa itu kan microcontroller mengolah data apa yang diperoleh. Terus nanti data itu diapakan. Terus kemudian misalkan kan tadi katanya mengukur kadar gula darah ya. Iya, Pak. Nah, itu parameternya itu dia misalkan kadar gula darahnya misalnya kan 150 atau 100 itu parameternya seperti apa? Oh ya. Langsung dijawab, Pak. Langsung jawab aja, Ki. Ya. Kalau Untuk ada di bukunya, di buku proposalnya boleh ditampilkan. oh ya. Sambil nunggu, saya sedikit menjelaskan tentang inisialisasi. Maksud inisialisasi itu dari objek sensor yang bisa membaca objek tersebut. Jadi antara infrared dengan atau sensor dengan objek tangan itu bisa terbaca dari ini. Apa namanya? Kok nge-lag? Sinyal, Pak. Sinyal. Saya coba new share. Nah, jadi dari prinsipnya ini, Bu, dari pulse oximeternya atau sensor SPO2-nya. Jadi di sini oximeter pulse menggabungkan
dua teknologi spektrofometri dan platinografi optik pengukuran denyut perubahan volume darah di arteri. Jadi sensor pulse dibangun di dua LED yang masing-masing memancarkan panjang gelombang cahaya. Probe umumnya ditempatkan jari atau daun telinga. Sebuah fotodetektor pada sisi lain mengukur intensitas cahaya yang berasal dari transmisi sumber cahaya yang menembus jari. Transmisi cahaya melalui arteri adalah denyutan yang diakibatkan pemompaan darah oleh denyut. Jadi dia sebenarnya ini sensornya itu untuk ini Bu, untuk apa? Untuk mengukur kadar oksigen sebenarnya. Tapi dialihkan atau dimodifikasi untuk apa? Untuk mendeteksi gula darah tadi. Jadi untuk ukuran parameternya sendiri itu dari sini Bu. Dari konsentrasi Hb dari setiap partikel Hb tunggal menyerap beberapa cahaya sehingga semakin banyak kandungan Hb per satuan luas maka lebih banyak cahaya yang diserap. Jadi kita sebenarnya acuannya itu pada Hb. Sebenarnya kemarin itu pengennya saya sendiri untuk mengetes alat ini sama dibandingkan dengan teknik yang non invasif itu ada data dari ukuran dari mulai apa itu namanya golongan darah, terus ukuran Hb sama tekanan darahnya juga. Jadi itu mempengaruhi dari kadar kandungan Hb di per molekul yang ada di darah sendiri. Jadi seperti itu sih kurang lebih. Ya, jadi bukan masukan saya nanti ini kalau di apa ya teknik itu kan selalu pasti gitu loh. Jadi misalkan saya mengukur misalkan gula darah itu 150 katakanlah. Nah, itu parameternya ini sudah terukur. Sudah ada parameternya secara pasti, sudah ada pedomannya gitu. Nah, ini kan masih kayak ini ya misalkan contoh kata-kata jumlah cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi Hb dalam pembuluh darah. Jumlah cahayanya itu berapa, konsentrasi Hb-nya berapa. Itu kan belum ada. Seharusnya itu kan ada parameter yang pasti gitu. Nilai. Ada nilainya. Kalau di teknik itu pasti ada nilainya. Iya. Terus kemudian juga ya termasuk juga panjang gelombang apa yang dipergunakan, terus prosesnya seperti apa. Itu juga harus didetailkan. Ya, panjang gelombang apa, terus berapa panjangnya, terus berapa meter, berapa sentimeter atau berapa milimeter itu seharusnya dimasukkan ke dalam bab 3 ya, metode penelitian itu dimasukkan. Jadi jangan kayak kata-kata gitu, kayak jangan mengarang indah gitu. Jadi harus nanti tolong dimasukkan parameternya. Termasuk juga mungkin masukkan aja ya. Termasuk juga saya belum melihat misalkan kayak efektivitas gitu ya. Efektivitas itu perbandingan misalkan dari keakuratan gitu. Keakuratan dari sisi-sisi medisnya seperti apa gitu. Nah, itu juga harus diyakinkan, orang itu diyakinkan bahwa ini memang benar-benar bisa menjadi alternatif gitu loh. Jadi ada bukti yang itu bisa mendukung dengan pasti gitu. Jadi mungkin itu aja Pak Anang dari saya. Ya oke. Selebihnya nanti ditulis di lembar form yang untuk revisi itu Bu nggih. Ya, supaya nanti mungkin untuk penguji nanti hanya satu pertanyaan ya karena waktu ini ya. Ini waktunya tinggal 7 menit. Ya nanti mungkin akan putus tapi kembali lagi. Ya Pak Edo ya. Nanti begitu Pak Edo ya. Pak Edo. Nanti Pak Edo. Nanti wong iki. Halo Pak Edo. Pak Edo. Pak Edo monitor. Pak. Ya, saya on-kan lagi nanti. Ya, oke.
Selanjutnya, satu pertanyaan lagi. Pertanyaan penguji itu cuma satu ya, yang singkat aja nanti ya. Selebihnya nanti bisa ditulis di form revisi. Pak Edo, silakan Pak Edo. Mungkin ada tambahan atau gimana? Atau Oh ya Pak, mungkin sudah makasih. itu dilanjutkan penelitiannya. Oke. Oh ya Pak, makasih Pak. Saya cuma tanya aja satu pertanyaan aja. Di dasar teori kan ada kata-kata Bluetooth. Lah Bluetooth-nya untuk apa? Wis itu aja. Soalnya di Ya. Iki, Untuk itu gunakan Bluetooth ya komunikasinya. kok ada Bluetooth. Kok dipatenin tuh? Ya. dengar Pak, Ya, Kok ada Bluetooth? dengar. Nah itu itu loh. Bluetooth-nya buat transfer data recordnya. Jadi setelah kan ada dua view, ada dua tampilan maksudnya. Yang pertama itu cuma sekedar ditampilkan di OLED aja yang ada yang di portable itu. Yang kedua itu bisa direcordkan ke HP Pak, ke Android. Nanti kalau jadi sama aplikasinya itu Pak. Loh kok kalau jadi? Ya udah jadi. Harus jadi. Jadi Pak. Jadi ya gitu loh. Jadi, Pak. Yakin aja. Oke. Berarti lanjut Pak ya. Siap Pak. Ya lanjut. Udah itu aja Pak. Saya, Pak. Oke, mungkin untuk revisi dalamnya bisa Pak Edo isi di form ya Pak Edo ya, Oh ya, sesuai siap, dengan siap, yang siap. proposal yang Kiki. Ya, sudah Pak. Selanjutnya satu pertanyaan dari Pak Ahmad. Pak Ahmad mungkin dengar? Ya, Pak. Zombie. Ya, Saya silakan hanya, Pak Ahmad. Nah, ya, saya hanya minta Rizky ke rumah nanti malam jam 7. Oh, enggak Baru boleh. jam Loh, 8 apa lah masuk. ngomong? Langsung Pak, nggak usah. Langsung di sini. Saya Nah. lagi di Mojokerto Pak masalahnya Pak. Ya Soalnya PSBB ini, Pak. Langsung aja. soalnya saya anukan ini dalam bentuk catatan. Jadi Di foto, ini Pak, di Langsung foto. dikirim email kalau Di- nggak bisa. Di Pak. foto. saya Pak, Foto kirim WA, nggak apa-apa. Di foto Itu Pak. Di foto. itu nanti dikirimkan ke saya, nanti saya yang akan mendistribusikan ke anak-anak. ya, Ya, baik, Ah, Di kalau scan gitu, aja. Di scan. ya. di foto aja Ya, Ya, itu di sama foto. Pak Edo. Aduh. Foto Dari yang jelas Pak ya. Jimmy, empat-empatnya. Saya Ya. itu sudah ngasih untuk menghemat waktu. Jadi Ya. nanti biar aja. Oke, Itu ya. aja, Nanti Pak. HP-nya yang bagus Pak ya, kameranya supaya jelas ya. Ya. Ada dua, ada Sony, ada Asus. Ya. Oke. Nanti kirimkan ke saya aja Pak, jangan anaknya yang suruh ke rumah. Ya. Ini untuk COVID Pak ya. Nanti Iya. Pak Ahmad sakit tambah. Semuanya jadi sakit Pak. Sudah cukup. Oke. Ya, satu pertanyaan dari Pak Rudi Irmawanto. Silakan Pak Rudi. Wis moco borong. Terima kasih mengasih masukan saja. Jadi ini kan berkaitan dengan sistem instrumentasi medis. Jadi harus benar-benar hati-hati. Jadi parameter apa yang buat indikasi untuk menghitung atau menganalisa. Jadi intinya itu harus menggunakan sistem pakar namanya gitu. Jadi, sistem pakar itu bisa berupa buku, bisa berupa orang atau kita konsultasi dengan dokter yang berhubungan dengan dengan medis. Nanti misalnya indikasi warna. Nah, dari warna itu nanti diolah menjadi sinyal. Nah, sinyal itu harus bisa ditentukan sesuai dengan dengan instrumen yang diukur gitu, maksudnya seperti itu. Jadi harus hati-hati benar gitu, biar alatnya benar-benar akurat gitu, nggak asal keluar data tapi nggak sesuai standar gitu.
Ya, Pak. Ibadah. Ya, oke, terima kasih. Kurang 2 menit, 1,5 menit. Pak Songgo, monggo Pak. Ini saya sambil baca di downloadan HP. Ya. Kalau saya nanti gini aja Mas Rizky, hasilnya nanti dikalibrasi saja dengan alat yang sudah ada untuk menyikapi itu aja wes. Oke. Kalau sudah ada kalibratornya, saya pikir sudah akurat nanti. Nah, tinggal melihat acuan yang dipersyaratkan seperti ditanyakan oleh Bu Indah, itu aja. Sehingga nanti betul-betul bisa digunakan di khalayak umum. Sebagai pembimbing, saya pikir ini masukan yang harus diperhatikan. Gitu aja. Terima kasih Pak Nang. Oke, terima kasih Pak Edo. Loh, Ya. Pak Ahmad ngalih Pak Edo. Yang diwonge, gak enak loh. Lah, Wow. Ya oke, tinggal 1 menit deh. Kemarin ngono pedot wae sak Zoom cuma 1 orang, harusnya 2 ini. Ya, jadi semua penguji mohon diisi form seperti Pak Ahmad tadi ya mungkin ya. Jadi sudah Pak, kalau sudah. Kalau saya sudah. nanti saya kirim aja. dikirim email aja supaya bisa nyimpen. Kalau di WhatsApp Ya. nanti kalau ke riset bilang. Ya. Ya, sudah Pak. Ya. Oke, ini gimana ini di riset dulu atau gimana Pak Edo? Apa Di nunggu riset mati dulu ini? aja Pak. Di riset dulu nanti masuk lagi. Saya soalnya